wabarakatuh. Ibu-ibu hamil yang saya cintai, selamat datang di kelas online ibu hamil wilayah kerja Puskesmas Porong. Perkenalkan, nama saya Teti Wijayati, Bidan Puskesmas Porong, yang akan memberikan materi kelas ibu hamil online untuk materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang persalinan dan komplikasi persalinan. Apakah ibu hamil sudah siap untuk mengikuti materi yang kedua? Kita persiapkan. Ibu-ibu hamil yang saya cintai, untuk materi yang kedua ini, persalinan aman dan nyaman, ibu selamat serta bayi sehat. Sebelumnya ibu-ibu hamil yang mau persalinan itu sebelumnya harus memeriksakan laborat lengkap, ya. Laborat lengkap terdiri dari HB, golongan darah, HIV, sifilis, HBsAg untuk pemeriksaan laborat lengkap ibu hamil dalam menghadapi persalinan. Setelah itu tidak kalah pentingnya juga ibu harus diperiksa COVID-19, yaitu usia kehamilan 37 minggu harus diperiksa laborat COVID-19 sama menuju persalinan kalau mau persalinan ibu, ya. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, ke pokok bahasan untuk persalinan, nifas nyaman, ibu selamat dan bayi sehat, ya. Apakah ibu-ibu sudah siap, ya, untuk menyimak ini? Untuk tanda-tanda awal persalinan, ibu bisa melihat ini, ya. Pertama, untuk tanda-tanda awal persalinan yaitu ibu merasakan mules makin sering ingin kencing atau sulit kencing, keluar lendir bersama darah. Itu tanda-tanda awal persalinan. Kemudian selanjutnya penjelasan untuk tanda-tanda persalinan. Tadi kan ibu merasa mulus semakin sering. Ibu kalau mengalami mulus semakin sering itu biasanya 5 menit sekali. Kalau masih 3 jam atau setengah hari masih belum. Kalau sudah mulusnya semakin sering dan semakin kuat, itu merupakan tanda awal persalinan. Kemudian setelah kita menyimak tanda-tanda persalinan untuk ibu hamil, terutama untuk ibu hamil yang hamil pertama, ya, harus kita ingat tadi tanda-tanda persalinan: mengeluarkan lendir atau darah, kemudian mules yang semakin sering, atau ibu sering kencing, itu tanda-tanda persalinan. Nah, ini kita lihat di sini untuk proses persalinannya, ibu-ibu, ya, ibu-ibu, supaya mengetahui proses persalinannya ini yang secara normal dan ada tindakan. Untuk persalinan normal atau spontan ini ibu bisa lihat dari kepala ini letak normal, ibu-ibu, ya. Kita lihat ini, nah, sampai bayi baru lahir. Kemudian untuk yang kedua, persalinan dengan tindakan itu bisa karena vakum ataupun operasi sesar. Jadi persalinan itu prosesnya ada 2, ya. Ada yang spontan dan ada yang dengan tindakan. Kalau tindakan bisa dengan vakum dan lain-lain atau dengan operasi sesar. Materi selanjutnya inisiasi menyusui dini, disingkat IMD. IMD ini yaitu segera
bayi baru lahir, setelah lahir langsung diberikan ke dada ibu, dibiarkan mencari puting susu minimal 1 jam, ya. IMD adalah bayi yang diberi kesempatan mulai menyusui sendiri segera setelah lahir dengan meletakkan bayi menempel di dada ibu, kulit sama kulit di perut ibu, dibiarkan sampai bayi merayap mencari puting sendiri kurang lebih 1 jam, ya, untuk mencegah hipotermi. Jadi ini bayinya dibiarkan tidak memakai baju, kedua tangannya tidak diusap, dibiarkan. Jadi bayi ditunggu sampai 1-2 jam untuk mencari putingnya ibu sendiri. Nanti akan ketemu ibu-ibu ya bayinya. Ini dinamakan IMD. Ya, sudah paham ya Bu? Untuk selanjutnya yaitu KB pasca persalinan. KB pasca persalinan ini bisa juga disebut dengan KB setelah persalinan, ya. Ibu-ibu, KB ini ada 2 metode. Metode yang pertama yaitu jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjangnya itu bisa berupa alat kontrasepsi, AKDR, implan, ya, yang dipasang di tangan ini namanya implan. Kemudian yang dipasang di dalam rahim ini yaitu AKDR. AKDR ini jangkanya bisa 8 tahun. Untuk implannya yang dipasang di lengan ini 3 tahun, ya. Untuk yang kontrasepsi mantap pria, ya, ini bisa juga. Kemudian untuk yang wanita bisa juga, yang biasanya disebut dengan steril kalau ibu-ibu yang awam biasanya menyebutnya. Jadi semua metode ini AKDR atau EUD, implan, kemudian kontak pria sama wanita ini dinamakan metode jangka panjang. Untuk jangka pendeknya biasanya seperti pil, kondom, suntik, dan mal, ya. Ini dinamakan metode jangka pendek, ya. Sudah paham ibu-ibu? Jadi KB setelah persalinan ada 2. Ibu nanti bisa memilih mana yang jangka panjang atau jangka pendek. Harus sudah ada di angan-angan ibu-ibu semua. Kemudian materi selanjutnya yaitu pelayanan nifas. Untuk pelayanan nifas, ibu setelah melahirkan, pelayanan nifas itu ibu harus berkunjung 3 kali. Jangan lupa berkunjung 3 kali, ya. Kunjungan pertama yaitu 0 sampai 3 hari. Kunjungan yang kedua 4 hari sampai 28 hari. Kunjungan yang ketiga yaitu 29 sampai 42 hari. Jadi selama nifas ibu harus berkunjung atau memeriksakan kembali selama 3 kali, ya. Sudah paham? Untuk materi selanjutnya yaitu ini setelah dari persalinan, KB pasca melahirkan, kemudian pelayanan untuk nifas, kita menginjak ibu bersalin dan ibu nifas itu menjadikan sehat selamat semuanya, ya. Jadi ibu-ibu harus pertama makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi, ya. Untuk menuju ibu bersalin, ibu nifas serta bayi yang sehat itu selama
nifas itu ibu-ibu harus makan makanan yang beraneka ragam. Yang kedua, ibu harus istirahat cukup. Yang ketiga, ibu dan suami harus merencanakan KB pasca persalinan. Oke. Setelah itu jangan lupa periksa nifas itu harus 3 kali ya, sehingga ibu-ibu semua itu selama bersalin sama nifas itu menjadikan bayi dan ibu sehat. Oke? Nah, ini terakhir ya ibu ya, materi yang kedua ini terakhir, yaitu hal-hal yang harus dihindari ibu bersalin dan nifas ya. Hal-hal yang harus dihindari yaitu pertama, persalinan harus ditolong oleh tenaga medis, jangan ke dukun atau jangan ke tenaga non medis ya. Perut ibu jangan dibebat terlalu kencang. Ada yang biasanya diikat, itu tidak boleh ya. Kemudian jangan membersihkan payudara menggunakan alkohol atau obat merah. Jadi kalau membersihkan payudara itu ibu harus dengan air hangat atau air biasa ya. Kemudian saya titip untuk jangan membuang ASI yang pertama, itu namanya ASI kolostrum ya. Demikian ibu-ibu dari saya untuk materi yang kedua ini. Untuk selanjutnya kita sambung ke materi 3. Tapi sebelum menginjak materi yang ketiga, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan ataupun ada kesulitan yang dialami untuk menghadapi persalinan dan nifas, monggo kita bicarakan di kelas ibu hamil online Puskesmas Porong. Terima kasih, materi 2 sudah habis. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.